gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, sudah sarapan, sudah mandi, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kembali bersama ibu di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Kita minggu lalu sudah belajar tentang bagaimana membuat garis menggunakan line, multi line, polyline. Kemudian kita juga belajar membuat rectangle, circle, kemudian arc. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya mengarsir gambar menggunakan hand. Selain itu, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana memodifikasi gambar menggunakan frame, extend, kemudian menggunakan offset, chamfer, membuat fillet, kemudian mengcopy gambar, memirror gambar, merotate gambar, dan mengekspor gambar. Kemarin kita sudah belajar itu. Hari ini kita akan belajar menerapkan beberapa perintah tersebut ke dalam penggambaran. Jadi hari ini kita akan membuat gambar denah sederhana menggunakan perintah-perintah penggambaran yang terdapat di dalam AutoCAD 2 dimensi. Jadi nanti kita akan belajar membuat gambar jadi seperti ini. Kemudian caranya sebagaimana? Kita akan membuatnya dari membuat garis hingga membuat artiran dan memasukkan blok ke dalam gambar denah tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai membuat gambar denah menggunakan aplikasi AutoCAD 2 dimensi. Simak dengan baik ya. Nah, kita langsung saja memulai kegiatan kita, yaitu menggambar menggunakan aplikasi perangkat lunak. Di sini ibu akan mempraktekkan bagaimana cara membuat denah menggunakan perintah-perintah yang kemarin sudah kita pelajari. Yap, langsung saja buka di sini di menu browser. Kemudian kita new. Sama seperti kemarin, pilih open, kemudian pilih yang metrik. Mengapa metrik? Karena satuannya di dalam milimeter. Kemudian untuk memastikan benar atau tidak itu di dalam milimeter, coba kita cek UN. Untuk mengubah satuan biasanya gunakan UN, kemudian enter. Di sini akan muncul milimeter. Yap, ketika sudah milimeter, artinya satuan yang kita gunakan sudah pas. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat limit. Sama seperti kemarin, ketik LIMITS, kemudian enter, lalu masukkan ukuran awalnya 0,0, enter. Perhatikan setiap kali menggambar, perhatikan perintah pada command line di bawah ini. Setelah 0,0 enter, langkah selanjutnya yaitu memasukkan batasan kertasnya. Batasan kertas yang akan kita gunakan itu apa? Misalnya kita gunakan kertas A3. Jadi kita gunakan kertas A3. Di sini sudah ada ukuran kertasnya yaitu 420,297. Oke, jika kita menggunakan ukuran yang sama, kita cukup enter atau kita tulis ulang boleh. Masukkan ukuran kertasnya 420,297 cm. Z, enter, kemudian A, enter. Yap, sampai dengan muncul regenerasi model pada command line di bawah ini. Setelah muncul regenerasi model, artinya kita sudah siap menggambar. Apa saja yang kita lakukan pertama kali untuk menggambar? Pertama, kita harus membuat layer. Jangan lupa untuk selalu membuat layer. Fungsinya adalah untuk membedakan masing-masing garis. Jadi ketika kita mengedit satu gambar, satu garis yang lain tidak terganggu. Kita cukup menggunakan 3 garis saja untuk contoh hari ini. Kemudian di sini new, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Setelah new, kemudian pilih garis as. Ukuran dari garis as itu jangan di default ya. Ukurannya kita pakai ukuran garis as itu 0,25. Agak tipis, nggak apa-apa. Kemudian baru lagi garis denah. Garis denah kita pakai di 0,50 boleh. Kemudian juga di sini tambah garis tipis. Yap, garis tipis kita pakai juga 0,25 untuk garis ukur dan lain sebagainya. Oke. Yap, setelah selesai kita tutup, bisa kita mulai. Yang pertama yaitu membuat garis asnya dulu. Ukuran dari denah kamar mandi minimal itu 1500 kali
2000. Kita masukkan, kita pindahkan saja. Kemudian kita masukkan garis berikutnya, ukuran, enter, kemudian 1500, enter, kembali lagi. Setelah ini kita mengofset garis. Mengofset garis tujuannya untuk membuat tebal dinding. Mengofset garis sama seperti kemarin, perintahnya bisa ketik O, enter, masukkan ukurannya 150 75. Kenapa 75? Karena tebal dinding, untuk penggambaran tebal dinding itu biasanya 15 cm atau 150 mili. Jadi kalau kita gambar dari garis as, artinya setengah ke kanan dan setengah kiri, atau setengah ke atas atau setengah ke bawah. Di sini. Setelah itu kita langsung masuk ke fillet atau chamfer boleh. Klik fillet, kemudian perhatikan di sini di command line itu ada beberapa perintah. Kita masukkan R, radiusnya, kita isi radiusnya itu 0, jadi dia tidak melengkung. Nah, untuk gambar denah yang seperti ini, seharusnya ini kan sampai ke pojok sini. Jadi kita gunakan menu extend, tuliskan perintahnya pada perintah ketik itu EX, kemudian enter, baru klik kanan dan tempatkan yang akan dipanjangkan seperti ini. Untuk mengulangi perintah yang sama tidak perlu dimatikan, langsung saja kita ke atas, kemudian klik garis yang akan dipanjangkan. Oke. Setelah itu memasukkan blok dalam gambar denah kita. Yang pertama caranya insert, kemudian insert sini, kemudian pilih menu browser yang ini, kemudian design centernya kita pilih house design. Di sini kita ada bermacam-macam pilihan. Oke, kita klik saja, kemudian dia akan muncul. Gambarnya masih dalam satu kesatuan seperti ini, kita export, kemudian enter. Yap, akhirnya gambarnya sudah terpisah-pisah. Sekarang tinggal di copy saja, CO, kemudian enter. Atau kalian bisa pilih menu copy yang ada di layar, kemudian F8 supaya dia bisa berpindah-pindah, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Perhatikan yang paling penting dalam penggambaran yaitu adalah memindahkan ini yang mau kita tempelkan yang sisi yang mana, kemudian kita tempelkan. Ya, saya maunya ini menghadap ke kanan. Oke, kita rotate saja. Caranya klik rotate, kemudian klik gambar yang mau di rotate, kemudian klik kanan, arahkan titiknya, kemudian untuk meluruskan garis F8, klik atas and lihat, kemudian tinggal dipindah. Kita move itu bisa M enter, bisa juga menggunakan perintah yang ada di layar. Kemudian kita masukkan pintu. Cara membuat pintu, kita buat kusennya terlebih dahulu 150, enter, kemudian tebal kusennya itu 80, enter, kemudian ke bawahnya juga kita pakai 150 menyesuaikan dengan tebal dindingnya. Kita besarkan saja, kemudian di sini. Lanjut, langsung kita offset, ketik OF, kemudian enter, masukkan ukuran yang mau di offset, kita pilih 20, kemudian enter, kemudian enter, kemudian pakai trim, kita klik TR, enter, klik kanan, lalu letakkan di sini, letakkan di garis yang akan kita potong. Ingat, setiap memotong kita harus punya dua, yaitu alat potong dan apa yang mau kita potong. Kemudian sudah kita buat lebar pintunya, misalnya lebar pintunya kamar mandi kita pakai 700, kemudian enter, kita copy saja, mirror, kita taruh di tengah, mirror, klik, kemudian blok gambar yang mau di mirror, kemudian taruh di tengah, kemudian klik lagi ke bawah dan enter. Akhirnya gambarnya menjadi dua, kemudian 700, enter, 20, enter, kemudian 700,
enter dan kembalikan ke sini. Oke. Selanjutnya membuat lengkungnya kita menggunakan 3 titik poin. Kita menggunakan arch, kita bantuan arch membuat lengkungnya 1 titik, 2 titik, titik kedua, dan titik ketiga. Ini sudah jadi pintunya. Oke, bukaannya ke sebelah kanan. Kita mirror saja, kemudian klik, enter. Kita pindah di blok gambarnya, lihat, klik, kemudian enter. Lalu cari titik yang akan ditempelkan. Ya, ini adalah denah kamar mandi. Bagaimana cara memisahkan layer-layernya, kemudian kita klik saja. Yang ini kita masukkan di as, yang ini kita masukkan garis as. Klik, kalau dia sedikit cukup diklik yang 4 ini, kemudian gabungkan ke dalam garis as. Garis asnya ibu kasih warna merah. Garis asnya ibu kasih warna merah. Oke. Kemudian kita hatch. Hatchnya menggunakan keramik ya, garis keramik. Oke. Kemudian kita pakai tes dulu. Oke. Yap, ini tadi adalah gambar denah. Biasanya kalau untuk tembok itu pakai yang solid. Kemudian pilih poinnya di sini, klik, kemudian ini. Kemudian di print. Yap, inilah sudah garis denah. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana cara untuk membuat ukuran pada garis denah kita akan bahas minggu depan. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu selalu mendoakan anak-anak Ibu semua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, yang bisa membanggakan orang tua dan memberikan sumbangsih yang baik untuk negara kita. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.